Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatul kafarah. Cara membayar kafarah. Ya, jadi menurut Imam Malik itu wajib kafarah kepada seluruhnya. Iya. Semua yang membatalkan itu wajib kafarah menurut Imam Malik. Wa amma idza aftara as-shaimu bil jima'. Adapun apabila seseorang itu membatalkan puasanya dengan berhubungan intim, faqad ittafaqu ala anna fihi al-kafarah. Maka di sini tidak ada perbedaan ulama ya, semuanya sepakat bahwasanya wajib kafarah ketika berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Wahiyya mutarattibah, dan kafarahnya ini bersifat tartib ya, bukan bersifat takhir. Kan dijelaskan dalam teori usul itu bahwasanya kewajiban kafarah itu ada yang bersifat takhir, ada yang bersifat tartib. Nah, kalau takhir itu boleh milah-milih ya, seperti kafaratul yamin. Fa kafaratuhu it'amu asyarati masakina, memberi makan orang miskin. Min awsati ma tut'imun ahlikum au kiswatuhum au tahrir raqabah. Ya, memberi makan, pakaian, atau memerdekakan budak. Nah, di situ kafarahnya bersifat takhir. Jadi orang itu boleh pilih-pilih mau memberi pakaian langsung, tidak apa-apa, dipersilakan. Mau langsung memberikan budak, tidak apa-apa. Ngambil yang pertama juga tidak apa-apa. Tapi kalau di kafaratul jima' fi nahar Ramadan ini bersifat tartib. Jadi tartib itu harus diurut dari yang pertama. Pertama dulu. Kalau enggak ya kedua. Kalau enggak ya ketiga. Ini namanya tartib. Kafaratul zihar itu sama dengan kafaratul zihar. Sama dengan kafaratul zihar. Fayajibu alaihi awalan ayya'tika raqabah. Maka pertama yang wajib ia lakukan adalah memerdekakan budak. Ya, jadi tidak bisa langsung pindah ke selanjutnya. Fa illam yajid, kalau dia tidak menemukan budak, ya seperti layaknya sekarang. Nah, sekarang nggak ada budak. Fa innahu yasumu syahraini mutatabi'ain. Maka dia puasa 2 bulan terus menerus. Fa illam yajid, kalau dia tidak bisa, tidak puasa karena dia tua misalkan, fa innahu yut'imu sittina miskinan, maka dia memberikan makanan terhadap 60 orang miskin. Wala yajuzu lahul udulu an khaslatin illa allati taliha illa ba'dal ajzi anha, dan dia tidak boleh pindah ke yang selanjutnya kecuali kalau misalkan yang pertama sudah tidak mampu. Jadi hukuman pertama adalah apa tadi? Memerdekakan budak. Yang kedua puasa 2 bulan terus menerus. Yang ketiga memberikan makan pada orang miskin. Jadi tidak boleh dia langsung pindah ke nomor 3 selama dia masih mampu melakukan yang kedua atau yang pertama. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan tartib. Kama huwal halu fil wajibil murtab, seperti layaknya dibahas di kewajiban yang bersifat tartib, bukan bersifat ta'yin. Nah, ini ada dalilnya. Apa dalilnya? Wa dzalika lima rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dia berkata, halaktu ya Rasulullah, celaka saya Rasul. Qala wa ma ahlakaka, apa yang membuatmu celaka, kata Rasul. Ya mungkin dia telah berhubungan intim dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Akhirnya setelah berhubungan dia datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan ini, halaktu ya Rasulullah, celaka saya ya Rasul. Qala, dijawab oleh Nabi, wa ma ahlakaka, apa yang membuatmu celaka saudara? Qala waqa'tu ala imraati fi Ramadan, saya telah menyetubuhi istri saya di bulan Ramadan ya Rasul. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tajidu ma ta'tiku raqabatan, apakah kamu punya
budak yang bisa kamu merdekakan? Qala la, Rasul, saya tidak punya budak, saya miskin ya Rasul. Diteruskan oleh Nabi kedua. Qal, lalu Nabi SAW bersabda, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah kamu bisa puasa 2 bulan terus menerus, berurutan gitu, tidak boleh ada yang bolong-bolong di situ? 2 bulan. Apakah kamu bisa puasa 2 bulan terus menerus? Dia menjawab, qala la, tidak ya Rasul, saya sudah tua, sudah lansia, tidak bisa puasa. Berarti dia tidak bisa. Dilanjut oleh Nabi SAW. Qal, yang ketiga, fahal tajidu ma tud'imu sittina miskinan? Apakah kamu punya makanan yang bisa engkau berikan pada 60 orang miskin? Saya fakir ya Rasul. Qala la, saya tidak punya juga ya Rasul. Jadi semuanya gak mampu dia. Memberikan budak ya gak bisa, puasa 2 bulan gak bisa, memberi makan orang miskin ya juga gak bisa. Terus gimana? Tsumma jalas, akhirnya dia duduk. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi dia duduk, Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan dia satu wadah kurma. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamrin. Jadi dia dibantu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dia sudah tua, ya fakir, miskin lagi. Akhirnya Nabi SAW membantu dia dengan memberikan satu wadah kurma. Faqal, lalu Nabi SAW berkata pada dia, tasaddaq bihada. Kamu nih bersedekah dengan kurma ini, kata Nabi SAW. Faqal, lalu orang miskin tadi yang datang pada Nabi, a'ala afkara minna? Apakah ada ya Rasul orang yang lebih fakir dari saya ini? Apakah ada ya Rasul orang yang lebih fakir dari saya? Fama baina labataiha ahli baitin ahwaju ilaihi minna. Rasul, antara 2 sisi kota Madinah ini tidak ada satu rumah yang lebih fakir dari saya. Berarti dari orang-orang Madinah ini yang paling fakir itu saya ya Rasul. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tersenyum dan tertawa hatta badat anyabu, sampai gigi beliau itu terlihat. Tsumma qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idhhab fa'at'im hu ahlaka. Allahu akbar. Udah, kamu pergi, nih kasih keluargamu. Subhanallah. Ini bentuk kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya. Subhanallah. Ya Allah, Dr. Muhammad Hasan itu ya kafaratu al-mar'ah, kafaratul mar'ah, wa hadhihi al-kafaratu allati dzakarnaha tajibu 'ala ar-rajul 'an nafsihi faqat, wa amma al-mar'atu fala syai'a 'alaiha fi asahhil aqwal 'inda al-fuqaha. Wa hadhil kafarah, kafarah ini, kafarah tadi itu hanya diwajibkan pada yang laki-laki. Jadi kalau yang cewek atau istrinya tidak ada kewajiban baginya. Ya, selain mengkodoknya nanti. Fa in fi asahhil aqwal 'indal fuqaha. Menurut pendapat yang paling sahih di kalangan para fuqaha. Berarti di sini masih ada ikhtilaf ya. Masih ada ikhtilaf ulama. Subhanallah. Insyaallah nanti saya rujuk masalah ini. Al-jima'u fi yaumaini mukhtalifaini. Nah, ini akan berbicara misalkan ada orang berhubungan intim sampai 3 kali di siang hari misalkan. Apakah nanti dia harus mengqadhanya kafarahnya 3 kali atau bagaimana? Wa idza jama'al insanu fi yaumaini
Wa idza jama'al insanu fi yaumaini, apabila ada seorang di bulan puasa berhubungan intim sampai 2 kali tapi di hari yang berbeda, fi yaumain, fa innahu yajibu alaihi an kulli yaumin kafarah, maka setiap harinya ada kafarah. Berarti Senin dia hubungan, Selasa dia hubungan lagi, maka ada 2 kafarah kewajiban di situ. Lianna kulla yaumin ibadatun mustaqillatun anil yaumil akhir. Karena setiap satu hari itu punya ibadah tertentu yang berbeda dari hari yang lain. Jadi setiap harinya itu ada ibadah tertentu. Ala ma dhahaba ilaihi jamaahirul fuqaha minhum al-malikiyyah wasyafi'iyyah wal hanabila wal zahiriyah. Dan pendapat ini itu adalah pendapat mayoritas ulama ahli fikih, diantaranya di situ ada Malikiyah, Syafi'iyah, wal Hanabilah, wal Zahiriyah. Bahkan ahli zahir ini sepakat ya. Bi khilafi ma law karrara al jima'ah fi yaumin wahid. Beda halnya dengan mengulang-ulang jima di satu hari yang sama. Jadi dia berhubungan intim sampai 10 kali misalkan dalam satu hari. Fa innahu la talzamuhu illa kaffaratun wahidah. Maka dia tidak mempunyai kewajiban kafarah melainkan hanya 1 kali ya. Li'annahu ala ma dhahaba ilaihi Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i, sesuai dengan pendapat yang dianut oleh mazhab Imam Abu Hanifah, Malik wa Syafi'i. Li'annahu fil marrati tsaniyah lam yakun sha'iman. Ini bisa kembali ke masalah yang tadi ya. Li'annahu fil marrati tsaniyah, karena ketika berhubungan kedua kalinya lam yakun sha'iman. Tidak puasa dia, karena dalam keadaan tidak puasa berarti dia tidak wajib bayar kafarah. Wa inna ma kana muftiran, dia ketika berhubungan intim kedua kalinya tadi dia dalam keadaan sudah tidak puasa. Berarti bisa merujuk ke masalah yang tadi ya. Orang yang hubungan intim setelah puasanya batal. Jadi kalau mengaca di sini iya betul. Sangat pas ini masalahnya dengan yang tadi. Jadi ketika berhubungan intim kedua kalinya dia dalam keadaan sudah tidak puasa, karena dengan jima yang pertama dia sudah batal puasanya. Maka dengan berjima kedua kalinya dia sudah tidak dalam keadaan berpuasa, sehingga ketika dia berhubungan intim kedua kalinya itu tidak ada kafarah ya, karena dia dalam keadaan muftir. Betul. Ini sudah terjawab ya masalah yang tadi. Alhamdulillah. Kaifiyatu qada siyam Ramadan wa tarba ala ta'khiri. Ini akan berbicara tentang ketika seseorang itu menunda-nunda qada puasa ya sampai tiba Ramadan selanjutnya, itu bagaimana? Kaifiyatu qada siyam Ramadan wa ma yatarattabu ala ta'khirihi. Ketika seorang itu, ini cara mengqadha puasa Ramadan dan konsekuensi atau akibat yang akan diperoleh ketika seorang itu menunda qadha puasa. Sanatakallamu fi hadhil faqrati ala kaifiyati qada'is siyami wa ma yatarattabu ala ta'khirihi. Kami akan berbicara di paragraf ini, di pembahasan kali ini tentang cara qadha puasa dan konsekuensi ketika orang itu menunda qadha puasa. Wa dzalika annal mukallafa imma ay yatrukas siyama amdan. Ini salah komanya ini. Wa dzalika annal mukallafa imma ay yatrukas siyama amdan au bi'udhrin. Kenapa? Karena seorang mukallaf itu ketika meninggalkan puasa bisa saja karena sengaja. Ini bagian pertama. Jadi dia tidak puasa karena sengaja atau tidak puasa karena ada uzur. Wa idza qada imma ayyaqdiya siyamahu qabla Ramadanil qadim wa imma ba'dahu. Dan ketika mengganti puasanya tadi bisa saja dia mengqadha puasanya sebelum Ramadan selanjutnya ataupun setelah Ramadan selanjutnya. Sebelum Ramadan berarti sekarang, setelah Ramadan nanti. Maka di sini berbeda. Tamam. Al-iftaru min ghairi udhrin. Ada orang tidak puasa tanpa ada uzur, bukan karena sakit, bukan karena alasan perjalanan, tahu-tahu dia sudah tidak puasa gitu. Itu bagaimana hukumnya? Fa'in aftara bi ghairi uzrin. Apabila ada seseorang itu tidak puasa
dan tanpa uzur ya, tidak puasa tanpa uzur, wajib alaihi qada'u ma aftarahu 'alal faur, maka wajib baginya, maka wajib baginya untuk mengganti puasa yang ia tinggalkan, dan kewajibannya itu bersifat segera, al-faur. Jadi kalau faur itu begitu nanti di tanggal 2 bulan Syawal dia segera menggantinya, tidak boleh menunda lagi. Oke. Jadi 1 hari misalkan dia tidak puasa tanpa sengaja, bukan karena uzur ya, karena malas lah. Karena malas dia tidak puasa. Maka begitu nanti di tanggal 2 bulan Syawal, karena tanggal 1 itu gak boleh puasa, hari raya. Tanggal 2 dia langsung wajib berpuasa. Ya, sebagai gantinya. Jadi tidak boleh menunda lagi. Ba'da intihai syahr Ramadan wa mudhihi yaumil Id. Ya, setelah selesainya bulan Ramadan dan setelah lewatnya hari raya, itu wajib mengganti. Katarikis sholati bighairi udhrin. Jadi sama seperti orang meninggalkan sholat tanpa uzur. Wa mufsidin hajjahu, sama seperti orang yang membatalkan hajinya. Ala ma dhahaba ilaihi jumhurul fuqaha, sesuai dengan pendapat yang dikatakan oleh mayoritas ulama ahli fikih. Al-iftar bi uzrin. Nah, ketika ada seseorang itu tidak puasa karena uzur, ya, karena sakit atau perjalanan. Wa amma in aftara bi udhrin, apabila ada seseorang itu tidak puasa karena uzur, karena sakit, kahaidin, dia tidak puasa karena haid, wa nifasin, dia tidak puasa karena nifas, wa maradin, dia tidak puasa karena sakit, wa safarin, dia tidak puasa karena perjalanan, wa ghairi dzalika minal a'dzaril mubihati lil fitri ala ma qaddamna, dan yang lain, uzur-uzur yang lain yang memperbolehkan seorang tidak puasa seperti yang kami bahas sebelumnya. Maka fa innahu yajibu alaihil qada, maka dia wajib mengqadha puasa yang ia tinggalkan, illa annahu la yakunu alal faur, tapi kewajibannya tidak bersifat faur, tidak bersifat segera, jadi boleh menunda nanti. Bal ala tarahi. Tarahi ini bisa menunda maksudnya. Jadi dia boleh nanti puasanya atau mengqadha puasanya di akhir bulan Syawal misalkan, atau di bulan-bulan yang lain. Jadi kewajibannya tidak bersifat faur. Beda dengan orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur. Karena ini dengan ada uzur dia puasa, maka tilatal am, sepanjang tahun, berarti dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban itu boleh mengganti puasa tersebut. Jadi waktunya itu luas. Kalau meninggalkan puasa tanpa uzur maka harus segera. Berarti dia di bulan Syawal nanti harus puasa. Ya, sebagai ganti. Tidak boleh menunda lagi ke bulan-bulan selanjutnya. Ila ayyati Ramadan al-qadim, sampai tiba Ramadan selanjutnya. Illa annahu yundabu lahu ta'jil, hanya saja dia disunnahkan untuk menyegerakan mengqadha puasanya tadi. Tapi wala yajibu alaihi syai'un ma'al qadha ma lam yuakhirhu ila ma ba'da Ramadan ats-tsani. Tapi dia tidak mempunyai kewajiban sesuatu selain mengqadha puasanya tadi, selama dia tidak mengakhirkan qadha tersebut, menunda qadha tersebut sampai setelah Ramadan selanjutnya. Nah, kalau sudah menunda puasa tadi, mengqadha puasa tadi sampai Ramadan tiba dan akan diqadha setelah Ramadan selanjutnya, maka hal ini berbeda nanti. Nah, ada kafarah nanti. Subhanallah. Allahumma. Tsumma qala al-musannifu ta'khiru qada'i Ramadan. Hukum bagi seseorang yang menunda qada puasa sampai tiba Ramadan selanjutnya. Nah, kita ini kan akan masuk bulan Ramadan. Nah, mungkin ada sebagian orang sampai sekarang masih menunda
puasa qadanya, sampai sekarang masih belum sempat untuk mengqadha. Nah, begitu nanti masuk di Ramadan selanjutnya, dia tidak punya lagi kesempatan untuk mengqadha karena sekarang dia wajib puasa di Ramadan itu. Maka mau tidak mau dia harus mengqadha di setelah Ramadan. Lalu bagaimana hukumnya? Nah, di sini kita akan bahas. Idza akhara al-mukallafu al-qada'a ila ma ba'da Ramadan ats-tsani. Apabila ada seseorang menunda qada puasa sampai tiba Ramadan selanjutnya. Fa imma ay yu'akhirahu bi'udhrin aw bighairi udhrin. Maka di sini ada dua keadaan. Bisa saja yang pertama dia menunda qada tersebut karena ada uzur, seperti di bulan Ramadan kemarin kan dia lagi hamil. Jadi sulit untuk puasa. Akhirnya di bulan Rabiul Awal kemarin, di bulan Rabiul Awal kemarin dia melahirkan. Nah, berarti dari Rabiul Awal kemarin sampai sekarang dia masih belum sempat dan dia tidak bisa untuk puasa karena dalam keadaan lahiran, menyusui dan semacamnya. Jadi sampai sekarang dia menyusui. Sampai tiba Ramadan yang saat ini. Jadi dia belum sempat untuk mengqadha puasa. Dan karena dia tidak puasa, tidak mengganti puasanya, bukan kelalaian dari dia. Karena dia memang nggak bisa untuk mengqadha. Nah, ini keadaan yang pertama. Au bi ghairi udhrin, atau dia menunda qadha tersebut karena malas lah gitu. Oh nanti ya sampai tiba Ramadan dia tidak bisa lagi untuk mengqadha. Maka di sini hukumnya berbeda. Oke. Jadi kalau di sini dia tidak wajib bayar kafarah, tapi kalau di sini dia wajib bayar kafarah. Fa in akharahu bi udhrin, apabila seorang itu mengakhirkan qadha karena ada uzur seperti lahiran, ka'an istamarra maraduhu aw safaruhu aw ghairu dzalika min al-a'dzar, seperti penyakitnya itu terus berlangsung tidak sembuh-sembuh, atau dia masih perjalanan, jadi selama 1 tahun dia keliling dunia misalkan. Jadi sampai tiba Ramadan selanjutnya dia belum pulang ke rumahnya. Allati abahat lahul fitr, atau alasan-alasan lain, uzur-uzur lain yang perbolehkan seorang tidak puasa, fahadza jaizun lahu ta'khir, maka hukumnya dia boleh menunda qada puasa tersebut madama uzruhu baqiyan, selama uzurnya masih ada. Wala yajibu alaihi syai'un min fidyatin aw ghairiha, dan dia tidak mempunyai kewajiban bayar fidyah ataupun yang lainnya. Walau istamarra uzruhu sanatain, walaupun uzurnya sampai 2 tahun, 3 tahun misalkan. Ya keliling dunia, dia jalan kaki keliling dunia sampai 4 tahun misalkan. Nah, berarti dia selama 4 tahun dalam keadaan uzur terus. Ala ma dhahaba ilaihi jamaahiru ahli ilmi, sesuai dengan pendapat yang dianut oleh mayoritas ulama, li'annahu yajuzu lahu ta'khiru Ramadan bihadzal uzr. Karena dia hakikatnya boleh menunda pelaksanaan puasa Ramadan dengan uzur seperti ini. Maka mengakhirkan qada puasa itu membabin aula, lebih utama bolehnya gitu. Ini kalau menundanya karena ada uzur. Nah, kalau menundanya karena bukan uzur, karena malas-malasan dia menunda qada puasa Ramadan sampai akhirnya tiba Ramadan selanjutnya. Jadi dia bisa mengqadha sekarang, itu bisa, tapi karena dia mungkin malas untuk mengqadhanya sampai tiba Ramadan berikutnya, maka di sini nanti ada kafarah. Ini yang akan dibahas oleh beliau. Wa amma in akharahu bi ghairi udhrin, apabila seorang itu mengakhirkan qada puasa tanpa ada uzur, berarti murni karena kelalaian dia, bi an syufiya min maradihi. Jadi di bulan Ramadan kemarin dia sakit. Nah, di bulan Syawal dia sembuh. Nah, ketika dia sembuh bisa dia untuk mengqadha puasanya, tapi karena dia lalai sampai tiba bulan Sya'ban dia menunda, tibalah bulan Ramadan. Aw aqama ba'da safarihi, atau yang perjalanan jauh di bulan Ramadan sebelumnya, dia di bulan Syawal kemarin nyampe ke rumahnya, dia bisa untuk puasa tapi tidak puasa. Wa kana yatamakkanu minal qada,
dia mungkin untuk mengqadha, bisa untuk mengqadha puasanya, illa annahu akharahu kasalan. Hanya saja dia menunda qadha puasanya itu karena dalam keadaan kasal, malas, ila anja Ramadan ats-tsani, sampai tiba Ramadan selanjutnya. Ini sampai tiba Ramadan selanjutnya dia masih menunda, fa innahu awalan wa qabla kulli syai'in ya'thamu bihadza. Maka sebelumnya dia sudah berdosa. Ya, berdosa. Ini yang didapat. Yang didapat pertama bagi orang yang menunda puasa, menunda qadha puasa sampai tiba Ramadan selanjutnya tanpa uzur, maka yang dia peroleh pertama adalah dosa. Dosa karena dia telah takhir, telah menunda qadha puasa. Ini yang pertama yang dia peroleh. Kemudian yang kedua yang dia peroleh adalah tsaniyan yajibu alaihi qada'u ma fatahu minas shiyam. Dia wajib mengganti puasa yang dia tinggalkan. Ba'da intihai syahr Ramadan as-tsani, setelah Ramadan selanjutnya. Jadi tidak boleh dia di bulan puasa nanti mengqadha puasa sebelumnya, tidak boleh. Wa yajibu alaihi tsalisan, dan yang ketiga, kewajiban yang ketiga adalah yajibu alaihi tsalisan ma'al qada al-fidyatu ala kulli yawmin akhara qada'ahu. Ya, disesuaikan dengan hari yang dia tunda tadi. Ala ma nassa alaihi Syafi'i wattafaqa alaihi ashabuhu. Jadi orang yang menunda qadha puasa sampai Ramadan selanjutnya tiba, maka punya 3 kewajiban. Punya 3 dan mendapat 3. Yang pertama itu dosa, yang kedua dia wajib mengqadha puasanya, kemudian yang ketiga dia wajib bayar kafarah. Wa ila hadza alladhi dhahaba ilaihi Syafi'i wa ashabuhu dhahaba Ibnu Abbas wa Abu Hurairah wa Atha' bin Rabah wal Qasim bin Muhammad az-Zuhri wa Auza'i wa Malik wa Thawri wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq. Dan pendapat ini bukan hanya pendapat Imam Syafi'i tapi juga murid-murid Imam Syafi'i. Di kalangan mazhab Imam Syafi'i rata-rata mengatakan seperti ini, dan juga ini pendapat yang dianut oleh jumhur seperti Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Atha' bin Rabah, Abi Rabah, wal Qasim Muhammad wa Zuhri wa Auza'i, Malik bin Nas wa Thawri wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq. Wal fidyah allati tajibu alaihi hiya muddun min ta'am. Fidyah yang wajib, atau ini akan menjelaskan tentang kafarah. Kafarah itu kan membayar fidyah. Fidyahnya itu berapa? Fidyahnya adalah 1 emut makanan. 1 emut makanan ini 510 gram ya. 510 gram. Min ghalibi qutil balad, ya sesuai dengan makanan pokok daerah masing-masing. Ya kalau beras-beras, jagung-jagung, kurma-kurma, gandum-gandum disesuaikan. Angkulli yaumin akhara qada'ahu, setiap hari yang dia tunda qada'nya. Misalkan kalau menunda sampai menundanya 2 hari puasa yang dia tunda, maka 2 mud, ya tinggal dikalikan. Bittifaqi man qala biwujubil fidyah, sesuai dengan kesepakatan orang-orang atau ulama yang mengatakan wajibnya fidyah. Famimman asyarna ilaihi minas sahabat tabi'in wal a'immah al-mujtahidin, mimman asyarna ilaihi minas sahabat tabi'in wal a'immatil mujtahidin illa ma yura an Thawri min annahu qala al-fidyatu muddani an kulli yaumin. Ini pendapat lain bahwasanya setiap harinya itu 2 mud. Berarti 1 kilo 1, berapa ya? 1,02. Ya Allah ya Rabbi. Wastadallal qailuna biwujubil fidyah ma'a wujubil qada. Wastadallal qailuna biwujubil fidyah ma'a wujubil qada bima rawahu Daraqutni an Abi Hurairah wa Ibnu Umar wa Ibnu Abbas annahum qalu. Mereka yang mengatakan wajibnya fidyah beserta qada berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dari Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, bahwasanya mereka berkata, "Man maridah, barang siapa yang sakit, thumma sahhah, kemudian dia sehat, thumma sahhah, wa lam yasum hatta adrakahu Ramadan akhar, dan dia tidak mengganti puasanya sampai tiba Ramadan selanjutnya." Qalu, mereka berkata, mereka ini Abu Hurairah, Umar, Abbas, mereka berkata, "Yasumul ladzi adrakahu." Maka dia puasa di hari yang dia susul tadi, thumma yasumus syahral ladzi aftara fihi. Kemudian dia puasa di bulan yang dia
tadi iftar, tidak puasa, wa yut'imu makana kulli yawmin miskina, dan dia wajib memberikan makan setiap harinya itu 1 mud pada orang miskin. Ya Allah. Yasumul ladzi adrakahu, dia misalkan di bulan puasa, ia puasa. Tsumma yasumu syahra alladzi aftara fihi. Nah, berarti kalau misalkan di puasa sebelumnya dia meninggalkan 3 hari, maka dia harus mengqadha puasa yang dia tinggalkan 3 hari. Selain itu dia juga mempunyai kewajiban untuk bayar fidyah. Insyaallah. Mungkin